Sebuah ruang tamu yang cukup mewah. Di sebelah kanan tampak sebuah sofa, dua kursi, dan sebuah meja yang berhias jambangan bunga di atasnya. Agak ke belakang, menempel ke dinding, tampak sebuah rak buku yang hampir penuh berisi jajaran buku. Di sebelah kiri, ada sebuah kenap dengan sebuah telepon di atasnya. Di belakang sofa itu, berdiri sebuah lampu baca. Seorang perempuan paruh baya tampak sedang duduk di sofa. Tangannya masih memegang sebuah buku, tetapi pandangannya tampak lesu dan hampa tertuju jauh ke depan. Seorang laki-laki, suaminya mengibas-ngibaskan sapu tangan karena kegerahan menuju ke sebuah kursi. Belum sampai ia duduk, istrinya bangkit menuju ke jendela sambil melirik suaminya yang kegerahan. Gerah, Pak. Tidak, Dibuka ya jendelanya biar sedikit segar. tidak, jangan. Madira, jangan kataku, kembali kau. Mengapa, Pak? Ada apa? Kau akhir-akhir ini cepat sekali marah. Madira, aku tidak suka berbicara dengan engkau. Tunggu dulu. Iya. Kau mesti memperingatkan Suhita. Anak itu kian hari kian menjadi liar. Ada apa dengan Suhita, Pak? Tadi pun dia mengeluh karena katanya kau marahi lagi. Sudah selayaknya kalau kau berdamai dengan dia. Dia yang seharusnya berdamai dengan aku. Anak itu seperti bukan anakku. Mengapa kau berperasaan demikian? Tak tahu aku, mulut anak itu semakin berbau racun. Barusan dia berkata, rumah ini rumah penjara, dan akulah kepala penjaranya. Adakah sesuatu yang salah? Engkau tidak tentram. Adakah yang salah? Aku bukan seorang yang lemah, aku kuat. Kalau kau bisa melarang Suhita bercampur gaul dengan kawan-kawannya yang sok tahu politik itu, nah baru tidak ada yang salah. Tapi itu pun bisa menguntungkan kedudukanmu, bukan? Dengan aktifnya Suhita di kesatuan aksi, gengsimu bisa naik di mata umum. Saat ini justru sorotan dan gugatan. Coba, apakah tidak demikian menurut pendapatmu? Maaf Bu, aku makan duluan. Kau akan pergi lagi? Pertemuan itu belum selesai, aku pulang untuk sembahyang dan makan saja. Ibu menulis apa? Ini penting, Suhita. Sampaikan surat ini ke alamat yang tercantum di situ. Sampaikan saja. Sungguh, kau jangan bicara apa-apa dengannya kepada orangnya. Kau mengerti? Baiklah, tampaknya penting betul ya. Tentu akan kusampaikan. Ada yang lain lagi? Duduklah, Suhita. Ibu ingin bertanya kepadamu. Soal apa, Bu? Suhita, bagaimana perasaanmu terhadap bapakmu? Kenapa, Bu? Tidak apa-apa, ibu hanya ingin tahu perasaanmu kepadanya. Biasa. Tapi mengapa tadi berkata kepada bapakmu bahwa rumah ini adalah rumah penjara dan bapakmu adalah kepala penjaranya? Mengapa, Suhita? Cukup beralasankah kata-katamu itu? Karena ayah selalu bertindak keras, selalu main perintah saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ayolah anakku, kau harus jujur kepada ibumu sendiri. Tidak karena yang lain bukan anakku. Tidak. Tetapi dengan kata-katamu itu, mengapa kau katakan penjara dan bukan yang lain? Itu hanya perumpamaan saja, Bu. Mengapa engkau memilih perumpamaan penjara? Kau tidak memilih yang lain? Lagi pula, mengapa kau suka main perumpamaan segala? Coba jawab, Suhita. Oh, anakmu hanya merasa kebetulan saja memilih perumpamaan itu, Bu. Ibu ada apa? Mengapa ibu keberatan aku memakai perumpamaan itu? Baiklah, kau tidak setuju bapakmu diangkat jadi wali kota, bukan begitu, Suhita?
Maksudku masih banyak calon yang lebih baik dari ayah. Suhita, apakah bapakmu tidak cukup baik? Maaf Bu, aku tidak bermaksud melukai hatimu. Mengapa engkau memusuhi bapakmu sendiri, Suhita? Aku tidak memusuhi ayah, Bu. Ibu tentu maklum sendiri bukan? Kita pada saat-saat seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang itikadnya baik dan mau berkorban demi kepentingan rakyat, serta menjalankan kewajiban di segala bidang tanpa pamrih. Apakah bapakmu bukan pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang sempurna itikadnya untuk membela rakyat? Kalau bapakmu bukan pemimpin yang sempurna dan baik, orang tidak akan mau menyerahkan kepemimpinan partai kepadanya, Suhita. Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan-pembohongan. Ibu, soal itu, engkau bisa merenungkannya sendiri. Tapi bukankah aku berhak menentukan apa yang layak aku perbuat? Bukankah aku berhak untuk tidak menyukai seseorang, termasuk ayahku sendiri, kalau orang itu nyata-nyata... Dari mana kau dapat kata-kata yang tidak layak itu? Dari hati nuraniku, Bu. Hati nuranimu, tidak mungkin hati nuranimu akan membisikkan kasih kodrati seorang anak kepada orang tuanya. Tidak mungkin dari hati nuranimu. Suhita, berterus teranglah engkau, adakah seseorang yang datang padamu dan menceritakan sesuatu yang buruk yang membuat engkau tiba-tiba jadi berubah sifat dan pandanganmu? Terus teranglah anakku, jawablah Suhita. Adakah seseorang datang padamu, seorang laki-laki bukan Suhita, bertangan satu, cacat, pucat, terpincang-pincang dengan tongkatnya? Ibu, dari mana ibu tahu? Dari mana? Bayangan masa lampau anakku, masa lampau. Hati nuranimu, tidak mungkin hati nuranimu akan membisikkan kasih kodrati seorang anak kepada orang tuanya. Tidak mungkin dari hati nuranimu. Suhita, berterus teranglah engkau, adakah seseorang yang datang padamu dan menceritakan sesuatu yang buruk yang membuat engkau tiba-tiba jadi berubah sifat dan pandanganmu? Terus teranglah anakku, jawablah Suhita. Adakah seseorang datang padamu, seorang laki-laki bukan Suhita, bertangan satu, cacat, pucat, terpincang-pincang dengan tongkatnya? Ibu, dari mana ibu tahu? Dari mana? Bayangan masa lampau anakku, masa lampau yang kini menudingkan telunjuknya ke muka kita semua, yang akan mengadili kita semua. Engkau sadarlah Suhita, anakku, bahwa bapakmu dalam bahaya akan jatuh, akan hina-hina di mata zaman kini. Ibu, Kau tahu anakku, laki-laki yang datang kepadamu itu adalah setan, iblis yang akan melahap kebahagiaan keluargamu, yang akan menghancurkannya. tidak, bukan. Ibu keliru. Dia bukan iblis, dia bukan orang jahat. Dari mana kau tahu bahwa dia bukan orang jahat? Dari mana kau tahu, Suhita? Matanya menatap aku dengan kasih yang tulus, lembut, dan ikhlas. Belum pernah ku terima tatapan yang demikian lembut bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat pagi itu, kurang lebih sebulan yang lalu. Orang itu datang kepadaku di sekolah. Engkaukah Suhita? Tanyanya, tubuhnya yang tidak sempurna, tangannya yang tinggal sebuah, dan yang sebelah lagi menopang tongkatnya. Kekurangan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Mata penderitaan yang meluluhkan kemanjaanku sebagai putra orang terhormat yang berkecukupan. Dia hanya menatapku. Jangan takut, katanya lagi. Aku hanya sisa dari masa lampau, bayangan buruk yang pernah kau lihat pada generasi tua, tetapi juga yang terbaik dari masa patriotisme yang kini telah jadi pudar. Kemudian dijabatnya tanganku erat-erat seperti tidak akan dilepaskannya lagi. Terima kasih, katanya. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Terima kasih anakku. Telah kulihat kau turun di jalan-jalan seperti kami dulu, juga menyerukan tuntunan seperti yang kami serukan, memperjuangkan kembali apa yang kami perjuangkan dulu, menyerahkan nyawamu seperti kami menyerahkan nyawa kami. Terima kasih anakku, engkau telah menghidupkan jiwa kami ke dalam jiwamu. Aku ingin menangis melihat pejuang yang cacat itu. Aku ingin memeluknya, menekapkan kepalaku kepadanya yang bertubuh cacat. Tetapi mempunyai jiwa pejuang yang gagah itu ingin kuucapkan janji. Cukup Suhita, engkau telah kena sihirnya. Baiklah Bu, Jangan pergi dulu. maafkan aku Ibu, namun kejadian itu terlampau berat buatku dan terlampau pahit. Kejadian apa Suhita? Kejadian apa? Laki-laki itu bercerita apa kepadamu? Ibu ingin tahu bercerita apa Suhita? Tentang ayah.
Baiklah Suhita, engkau anakku. Baiklah Bu, aku harus pergi. Kawan-kawanku di markas tentu sudah menunggu. Lagi pula, surat ibu harus segera kusampaikan, bukan? Engkau anakku Suhita, kau tidak boleh marah pada ibu ya nak. Tidak, Bu. Baiklah, sampaikan surat itu secepatnya.